warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan dari Destro Media. Kami dari penyidik Polres Nagekio ingin memberikan informasi yang benar, baik dan yang sifatnya sangat membangun kepada publik dan masyarakat. Antara lain, satu, publik dan masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan penyidikan terhadap perkara dugaan pidana penyimpangan dan penyalahgunaan pengangkutan BBM jadi solar yang disubsidi oleh pemerintah atas tersangka inisial S alias Daeng yang diproses oleh penyidik Polres Nagekio saat ini. Dua, bahwa saat ini sekarang diinformasikan perkembangan terhadap perkara yang sedang ditangani, diproses oleh penyidik Polres Nagekio, sudah tahap untuk tuntaskan penyelesaian berkas perkara. Selanjutnya segera dilimpahkan pengiriman berkas perkara hasil penyidikan pada jaksa penuntut umum di Kejari Bajawa. Jadi yang ketiga, bahwa penyidik Polres Nagekio saat ini melakukan konter berita Nagekio poskupang.com Patrianus Meo Jawa Selasa 13 Desember 2022 21.31, editornya Edi Hayong. Judul dalam pemberitaan tersebut, tersangka penyalahgunaan BBM bersubsidi di Nagekio dibeli kembali barang bukti di polisi. Terkait dengan pemberitaan tersebut disampaikan kepada publik dan masyarakat, sehingga publik dan masyarakat inginkan atas sebuah berita yang tidak benar dan tidak membangun, sebab yang informasi yang benar dan sifatnya sangat membangun adalah penyidik Polres Nagekio tanggal berapa itu lelangnya? Pada tanggal 31 Oktober 2022 yang bertempat di ruang unit tindak pidana tertentu atau Tipiter Polres Nagekio, Satuan Reskrim telah melaksanakan lelang terhadap benda sitaan dan sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana dalam ketentuan KUHP. Dengan penyidik mengambil langkah atau tindakan lelang antara lain, penyidik membuat dan mengirim surat kepada tersangka atau kuasanya untuk meminta persetujuan. Kemudian penyidik sudah kantongi dan sudah memperoleh surat persetujuan dari tersangka untuk lelang benda sitaan tersebut. Yang ketiga, uang hasil lelang kami sudah jadikan barang bukti. Kemudian pada saat dilakukan lelang, sudah terlebih dahulu barang bukti itu dilakukan penyisihan. Jadi sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan di dalam KUHP untuk lelang barang bukti. Demikian untuk informasi pelelangan barang bukti yang terkait, karena barang bukti tersebut dikhawatirkan sesuai dengan amanat dalam KUHP lekat rusak dan membahayakan, juga menimbulkan biaya yang tinggi dalam penyimpanannya, sehingga dilakukan prosedur untuk lelang. Demikian yang bisa kita informasikan kepada publik dan masyarakat, bahwa perkembangan proses penyidikan terhadap perkara tersebut saat ini sudah dalam pemberkasan dan pelimpahan pengiriman berkas kepada jaksa penuntut umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada dasar hukum atau pasal-pasal yang mengatur tentang pelelangan barang sitaan dari pihak kepolisian? Ada. Jadi yang terkait dengan prosedur lelang yang saya sampaikan tadi dengan sesuai dengan amanat dalam KUHP itu, ada dasar penyidik melakukan lelang
terhadap benda sitaan yang diatur dalam pasal 45 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ayat 2 dan ayat 3-nya. Itu sudah kita lakukan. Ayat 1-nya huruf A-nya itu kategori barang lekat rusak tadi itu atau barang membahayakan tadi itu. Huruf A-nya lelang barang sitaan dengan kategori tadi barang cepat rusak dan lain-lain tadi itu wajib mendapatkan persetujuan dari tersangka atau kuasanya, dan itu sudah kami lakukan, penyidik sudah kami lakukan. Kami sudah bersurat dulu dan ada surat persetujuan dari tersangka atau pemilik barang atau kuasanya pada saat itu, maka barang itu dilakukan lelang. Ayat 2, uang hasil lelangnya sudah jadikan barang bukti. Nah, itu kami sudah jadikan barang bukti uang hasil lelangnya. Yang ketiga, terkait dengan sebagian barang bukti yang disita pertama tadi berupa BBM itu sudah dilakukan penyisihan dulu. Nah, itu kami sudah lakukan. Itulah menjadi dasar hukum, prosedur yang harus kami lakukan di dalam proses lelang benda sitaan atau barang bukti. Okay. Dalam pelelangan Pak Kasat, pihak yang membeli BBM yang dilelang itu bisa disebutkan namanya? Baik, yang kami counter berita yang disebut bahwa tersangka yang melakukan pembeli itu tidak benar. Yang benar sesuai dengan kami surat-surat yang kami melakukan proses pelelangan sebagai pemenang lelang atau pembelinya atas nama saudara Samsudin. Samsudin Ismail, bukan yang saudara tersangka alias S-nya, inisial S-nya. Jadi tidak benar kalau S yang membeli itu orang lain yang sesuai dengan surat berita acara lelangnya dan persetujuan lelangnya. Oke Pak Kasat, terkait persoalan ini pihak-pihak yang sudah bersalah, kelanjutan dari prosesnya seperti apa? Baik, ini perkara adalah perkara atensi dari Mabes, dari Polda sampai ke Polres. Ini merupakan perkara atensi dan perkara prioritas. Kami penyidik sangat berhati-hati dalam proses penyidikannya. Maka kami tidak boleh bermain-main untuk melakukan proses penyidikan. Kami melakukan dengan benar, dengan prosedur. Maka sampai saat ini perkembangannya tetap kami informasikan, kami sampaikan kepada publik, kepada masyarakat bahwa terhadap perkara ini sudah tahap penuntasan berkas perkara untuk dikirim kepada jaksa penuntut umum. Jadi segera kami kirimkan berkas perkaranya untuk penuntasan penyelesaian perkaranya. Jadi yang pada pihak yang sudah kami tetapkan tersangka ya, dalam proses untuk dalam pemberkasan, hasil berkasnya kami kirim kepada jaksa. Ya, berapa orang kira-kira Pak Kasat? 1 orang tersangka di dalam berkas perkara ini. Baik, terima kasih Pak Kasat. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Tolong ini berikan. Di berita itu ada pinjam pakai kapal, itu diperbolehkan atau tidak dan apakah ada dasar hukum Pak Kasat? Jadi yang terkait dengan titip rawat barang bukti itu ada dasar hukumnya. Yang terkait dengan benar untuk benda sitaan selain BBM, waktu itu kami sudah sita dalam perkara ini berupa 1 unit kapal motor KMG 0505 itu, dan saat ini untuk alasan teknis perawatan barang bukti maka dalam prosedurnya kami melakukan pinjam pakai atau titip rawat barang bukti. Jadi ada dasar hukumnya sesuai dengan KUHP bahwa kami sudah titip rawat barang bukti tersebut kepada pemohon. Jadi harus ada pemohon dulu. Setelah ada surat permohonannya, kami analisa telah terhadap surat permohonan tersebut, maka dibuatkan kesepakatan janjian untuk mengenai titip rawat barang bukti. Di dalam poin-poin penting untuk titip rawat barang bukti, harus tidak boleh barang bukti yang dititip rawat itu dalam bentuk atau dirubah dalam bentuk lain.
tentu warnanya, tentu keadaannya, jadi harus dirawat benar-benar sesuai dengan keadaan semula. Jadi syaratnya untuk dititip rawan barang bukti tersebut harus disepakati dulu surat persetujuan penitip rawan berbuktinya. Jadi dia melakukan permohonan, saya telaah, analisa, kemudian disetujui, maka dibuatkan perjanjian titip rawan barang bukti. Nah, dalam titip rawan barang bukti, poin-poin penting harus dijaga keamanan dan keutuhan barang bukti tersebut. Dan sewaktu-waktu barang bukti itu dibutuhkan oleh penyidik, segera dihadirkan dalam posisi semula gitu ya. Itu yang berkaitan dengan titip rawan barang bukti. Jadi benar KMM 05 itu kapal motor itu sudah dititip rawatkan kepada si pemohonnya. Ada pemohonnya atas nama Samsudin Ismail. Di Itu titik rawat. titip rawat.